Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fahfidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sepantasnya lah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas perkenannya melimpahkan nikmat kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan ini akan merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga Allah akan memberikan satu tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Fahwidin, Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini akan kita lanjutkan untuk tafsir surah Al-Balad ayat 6. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa
شفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin telah kita kaji ayat yang kelima, yaitu ayahsabu allayyaqdira alaihi ahad. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu menyangka karena adanya kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa di atasnya. Padahal Allah lah yang berkuasa. Nah, itulah kesombongan bagi orang yang memiliki satu kelebihan yang kemarin kita kaji. Kaum siapa? Kaum Ad, yang punya kelebihan yang diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang keenam, yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, dia mengatakan
Aku telah menghabiskan apa? Harta yang banyak. Nah, ikhwafidin, ayat ini menunjukkan adanya orang yang memiliki apa? Kekayaan. Dan kekayaan yang dimilikinya itu dia mengatakan telah dihabiskan. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama kita. Lafat yakulu itu kan ada awalnya kan yakulu kan begitu. Maknanya adalah manusia itu mengatakan ketika ia dalam kondisi yang apa? Kaya. Manusia itu mengatakan ketika ia dalam kondisi yang kaya dan diluaskan apa? Rezekinya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi omongan ini karena kondisi apa? Kaya. Bagaimana ngomongnya ketika manusia itu dalam keadaan kaya? Dia mengatakan ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi harta yang dimiliki yang banyak itu telah dihabiskan. Tapi perlu diketahui dihabiskannya kemana? Yaitu harta dihabiskan dalam memenuhi syahwatnya. Jadi nek bahasa kita hartanya untuk poya-poya, dienggo nuruti karepe dhewe. Nek Jawa apa? Hardaning apa harganing? Hawa nafsu hanya untuk mengikuti nafsunya, dikeluarkan, dihabiskan untuk memenuhi kemauannya. Untuk mendapatkan kelezatan dirinya. Berarti ini arahnya benar apa salah? Salah. Maka lafadz di situ yang dipakai adalah ahlaktu, ahlaka. Jadi membinasakan.
Jadi mengeluarkan harta hanya untuk membinasakan dirinya, menghabiskan harta sepuas-puasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya. Mengapa? Dia menyangka bahwa hartanya itu akan ada terus dan tidak akan habis. Ada enggak di lingkungan kita banyak harta tapi hanya untuk berfoya-foya, hanya digunakan untuk bersenang-senang, untuk memuaskan hawa nafsunya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta banyak digunakan untuk plesir di tempat-tempat yang enggak baik. Satu keluarga ke tempat yang tidak diizinkan oleh syariat, menghambur-hamburkan harta. Dia merasa bahwa hartanya itu tidak akan habis. Padahal nyatanya bagaimana? Nyatanya harta itu pasti akan habis. Harta itu pasti akan habis. Sebagaimana Allah firmankan, dilihat surah An-Nahl ayat 96. Coba dilihat surah An-Nahl ayat 96. Kita lihat surah An-Nahl, surah yang ke-16. Kita lihat, dibuka. Allah firmankan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma indakum, apa saja yang ada di sisimu. Nah, apa saja yang ada di sisimu. Kita ini memiliki apa? Nah, apa saja yang ada di sisimu, termasuk tadi apa? Harta yang banyak. Yanfadu, itu akan lenyap. Lenyap itu apa? Hilang, habis. Habis, jangan dikira harta itu langgeng. Apa yang ada di sisimu itu akan lenyap, kata siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah banyak apa? Harta, seperti lukisan ayat di atas tadi, hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, dibelanjakan ke tempat-tempat maksiat yang haram, sampai dia itu mengira hartanya tidak akan habis.
Tapi ketahuilah, kata Allah, bahwa apa yang ada di sisimu itu akan lenyap. Maksudnya akan habis. Mengapa? Karena sesungguhnya hal itu mempunyai batas waktu yang ditentukan. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini itu ada batasan waktu. Berapa lama harta yang Allah berikan kepada kita akan habis. Maka kalau harta itu hanya digunakan untuk foya-foya, tidak akan ada manfaatnya. Akan habis. Karena semua adalah ada batasan waktu yang tertentu. Tapi sebaliknya, wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Harta itu kan ada berapa? Kata Rasulullah, ada 3. Harta itu ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, harta yang dimakan. Kemana? Akan? Iya. Harta yang dimakan akan hilang. Mula kalau hidup ini hanya mengandalkan apa? Makan saja. Yang penting ngurusi apa? Perutnya. Udah. Hilang. Lah foya-foya kan hanya untuk apa? Untuk senang-senang, salah satu di antara ya cuma seperti itu. Tidak berpikir yang lain. Sementing hanya untuk mengikuti nafsunya, untuk makan. Nanti kalau sudah makannya tidak terkontrol, ketika sudah sakit, baru nasihat dokter, kamu jangan makan. Piye to, Son? Iya. Maka kalau orang dulu itu kalau sakit itu karena kurang makan. Jadi ketika usia kita ini dulu kalau sakit itu dari Pak Dokter, wes pokoknya mulih mangan opo anake dipangan ngono. Opo dipangan. Karena memang kurang makan ketika itu. Tapi sekarang kalau periksa ke dokter, sakitnya karena kelebihan makan. Akhirnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini merupakan satu peringatan bahwa harta itu kalau hanya digunakan untuk makan, nggak akan ada nilainya untuk masa depannya. Seberapa atau kebutuhan makan kita sebenarnya itu? Seberapa? Nggak seberapa. Itu harta yang pertama. Harta yang kedua, yang dipakai. Terus kemana itu? Akan usang. Maka kalau orang itu kalau berharta mau dinggo mipik, nggo tuku kendaraan, dinggo tuku rumah, dinggo tuku usang. Wis ta, usang. Anggota keluarganya 3, mobilnya 5, roda 2-nya 7.
Hah? Usang itu nanti, usang. Mau kemana? Usang nanti. Sampai baju baru dipakai sekali, ada orang yang pakai sama terus nggak mau pakai, ganti lagi. Beli mobil kok ada tangga yang nyamai, terus beli lagi. Ada enggak orang seperti itu? Berikan enggak orang? Oh, melarat tak masalah. Oh, ngeradu duit kok masalah. Kira-kira apa banyak harta ono dongun ki ora kira-kira? Hah? Nggih. Oh, alah padha coba deh. Iya. Dan yang ketiga, harta yang diinfakkan ke jalan Allah. Nah, kalau harta yang diinfakkan ke jalan Allah itu nanti akan ada di sisi Allah dan itu akan kekal. Itu harta yang sebenarnya bagi kita. Tapi sayangnya pada ayat ini bangga memiliki harta yang banyak, tapi digunakan untuk membinasakan dirinya. Maka ahlaktu, halaka itu kan binasa, hancur. Hanya untuk berfoya-foya. Jamaah yang berbahagia, karenanya Allah menamakan sikap menghabiskan harta pada kemaksiatan itu dengan lafaz ahlaka, yaitu memusnahkan. Jadi ada orang yang memusnahkan hartanya. Dan Allah tidak menamakannya dengan infak. Allah tidak katakan dengan infak, tapi dengan ahlaka. Apa artinya ahlaka? Memusnahkan. Jadi mengeluarkan harta yang banyak itu tujuannya untuk memusnahkan siapa? Dirinya sendiri. Memusnahkan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri, menyesatkan dirinya sendiri. Berbeda kalau Allah dengan menggunakan kata-kata infak. Hal ini karena harta yang digunakan untuk maksiat, maka dengan ahlaka, binasa untuk maksiat. Padahal kalau mau mendem itu harganya mahal apa murah? Mahal. Jadi mau bermaksiat seberapapun biayanya, gimana? Dituruti. Seberapapun biayanya dituruti. Ingin maksiat, kemana tempatnya, jauh pun, berapa harganya, dituruti. Maka itu yang nanti akan memusnahkan. Tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Dan tidaklah kembali kepada pelakunya kecuali kerugian dan penyesalan. Menyesali di mana letaknya?
di belakang. Ketika baru mengeluarkan harta, ketika sedang berfoya-foya, ketika sedang mabuk, ketika sedang judi misalkan, dia tidak merasakan, adanya cuma senang karena memang berfoya-foya, berpesta. Tapi itu nanti di belakangnya akan mengalami penyesalan. Lain halnya dengan orang yang berinfak. Nah, kalau tadi ahlaka, kalau ini infak, maka ia telah berdagang dengan Allah. Jadi orang berinfak itu berdagang dengan Allah, bertransaksi dengan siapa? Dengan Allah. Tapi kalau berfoya-foya maksiat, bertransaksi dengan siapa? Dengan setan. Maka pantas setan itu ingin mencelakakan. Maka orang yang berinfak itu adalah berdagang dengan Allah, bertransaksi dengan Allah. Ia akan mendapatkan apa? Keuntungan yang berlipat ganda. Keuntungan yang berlipat ganda, dan insya Allah akan kekal, karena itu akan disimpan di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana surah An-Nahl ayat 96 di atas tadi. Jamaah yang berbahagia, memanfaatkan harta untuk bermaksiat, untuk berfoya-foya ke jalan yang haram, itu hakikatnya adalah saudara setan. Saudara setan. Dibuka surah Al-Isra. Dibuka surah Al-Isra. Surah keberapa? 17. Ayatnya 27. Surah Al-Isra ayatnya 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatini wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya al-mubadzirin, mubadzir berarti berlaku boros. Mubadzir itu berlaku boros. Kenapa? Tidak sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya dengan jalan yang baik, itu boros. Mubadzir itu adalah kanu ikhwanasyayatin, saudara-saudara setan, bukan teman. Bukan teman setan loh ini, tapi saudara loh, piye toh? Nek teman karo saudara itu dekat mana? Dekat saudara. Kadang-kadang kan mubadzir teman setan, bukan teman, saudara. Saudara setan.
Temen aja rada longgar, ini saudara setan. Jadi gampangannya kaya apa? Nek manusia itu kalau jadi kakak beradik, saudara, kental kan gitu, kental tenan, saudara, teman lebih dekat saudara. Maka orang yang membelanjakan harta seperti yang ada pada ayat ini, itu adalah saudara setan, kata Allah. Untuk kemubaziran, untuk foya-foya, kemaksiatan, untuk membinasakan, ya pantas kan? Pantas banget toh. Itu saudara apa? Saudara setan. Padahal yang namanya setan itu apa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kamu adalah musuh. Setan itu musuh bagi kamu, kata siapa? Kata Allah. Jangan kau jadikan saudara. Nek setan kau jadikan saudara, ya salah satu di antaranya karena kamu membelanjakan harta, menghabiskan hartanya untuk poya-poya. Itu berarti mengambil setan sebagai saudara, padahal setan itu musuh. Musuh kok dijadikan saudara. Jangan. Wa kana syaitanu, dan syaitan itu adalah li rabbihi, terhadap Rabbnya itu adalah kafura, apa? Sangat ingkar. Nah, syaitan itu terhadap Rabbnya itu ingkar, dan sangat itu ingkarnya. Kalau setan itu sangat ingkar kepada Rabbnya, tentunya kita harus mengingkari. Dengan cara bagaimana? Jangan membelanjakan, menggunakan harta kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah tercebur dalam memanfaatkan harta ke tempat-tempat maksiat, terus setan memompa terus. Hari ini lakukan maksiat dengan hartanya, nanti dipompa lagi, kapan lagi, terus dipompa kemanapun. Setan akan memompa, karena sudah menjadi saudara dekat. Sih mudah sekali pemompaannya, Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka di dalam kemaksiatan, dan orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya dengan cara yang boros, merupakan saudara setan. Mereka menaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta. Itu pada dasarnya adalah perintah dari setan, dihembuskan oleh setan, dibisiki oleh setan. Nek wis ngene iki engko dibelokke untuk kepada kebaikan, angel apa gampang? Angel. Udah, wis kadung nyemplung ning nggon kaya ngono kuwi, untuk diarahkan sulit. Angel. Jadi untuk kebutuhan maksiat berapa hartanya? Cukupi. Tapi untuk kebaikan-kebaikan mendelep. Mendelep. Karena itu adalah saudara setan. Mereka menaati segala apa yang diperintahkan setan tersebut untuk berlaku boros.
Padahal setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat, dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya. Nggak pernah setan kok mengarahkan kepada kebaikan. Setan ngendi gue? Setan ngendi? Setan kok mengarahkan kepada kebaikan, kepada ketaatan? Setan ngendi? Nggak ada. Setan itu memerintahkan untuk mengundang kemurkaan Tuhannya, yang menjadikan Allah itu murka. Tapi yang namanya kalau sudah kecebur ya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi menghabiskan hartanya untuk dihambur-hamburkan dalam satu kemaksiatan. Dalam penjelasan yang lain di tafsir Jalalain, itu menghabiskan hartanya yang banyak untuk memusuhi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Jadi waktu itu bangga dengan hartanya yang banyak untuk memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bangganya. Coba dilihat surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah yang ke 8, yang dekat sini, ayat 36. Innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna wallazina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, nah dilukiskan oleh Allah, itu mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang di jalan Allah. Nah, jadi ayat 6 ini melukiskan ini. Jadi mereka itu mengeluarkan hartanya puas untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Maksudnya apa? Untuk menghalangi ke jalan yang benar. Rasulullah itu mengajak kepada kebenaran kan? Nah, dengan berbagai macam upaya, berapa banyak hartanya dikuras dalam rangka untuk menghalanginya, menghalangi kepada jalan yang benar, yaitu dengan memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan di tafsir Jalalain ini. Memerangi Rasulullah.
dan mengumpulkan bala tentara dan mengeluarkan harta kalian untuk membiayai perang tersebut. Coba kalau dalam rangka untuk membiayai perang itu harta yang dikeluarkan sedikit apa banyak? Banyak biaya perang dalam rangka untuk menghalangi Rasulullah kepada jalan yang benar. Jadi harta dihabiskan tapi dalam rangka untuk membinasakan dirinya. Mengapa? Menghalangi Rasulullah dalam menegakkan kebenaran. Mengumpulkan bala tentaranya untuk membiayai perang. Biaya perang itu apa saja? Gambaran kita. Satu, untuk apa? Belum tahu perang ya, orang ngerti ya. Lah iya. Lah iya. Apa kira-kira? Biaya perang itu apa? Senjata. Lah iya. Untuk membiayai persenjataan, peralatan perang itu enggak biaya sedikit, maka biaya dihabiskan, kan begitu toh. Tapi dalam rangka untuk kebinasaan, biayai peralatan perang. Saiki ngono perang saiki ngono biayanya luar biasa ya. Hah? Zaman saiki perang kan ora ketemu musuh toh, musuh kok kadoan toh. Menggunakan apa? Nah iya. Serba elektrik, tombol set, radar goleki wonge ngono. Biaya yang enggak sedikit. Nah, ketika Rasulullah perang dulu ya berhadapan, ya kan? Berhadapan dengan tombak, dengan pedang kan ngono. Jadi harta dikeluarkan untuk membiayai perang dan mengumpulkan bala tentara, peralatan. Yang kedua, biaya apa? Biaya apa? Logistik. Biaya logistik. Opera makan. Biaya ta? Oh, ini mengumpulkan bala tentara kok. Makan, biaya makan. Ya peralatan perang, burung kendaraan yang digunakan untuk perang, banyak, maka mereka mengeluarkan dan menghabiskan hartanya itu untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil dari harta yang mereka keluarkan, hasilnya apa? Penyesalan. Mengapa? Karena mereka mengeluarkan harta tersebut tanpa mendapatkan manfaat sedikit pun. Kenapa? Sebab di jalan maksiat. Jadi harta yang dikeluarkan di jalan maksiat tidak ada nilai manfaat sedikit pun. Bahkan malah mendatangkan musibah kepada mereka. Apa musibahnya? Apa musibahnya? Apa Bapak Ibu? Di penghujung ayat itu, wallazina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Itu musibah pada akhirnya apa? Di jahanam mereka akan dikumpulkan. Nah, harta dikeluarkan, sayangnya tidak bermanfaat untuk menentang perjuangan Rasulullah. Betapapun banyak harta, tapi tidak ada manfaatnya, justru mendatangkan malapetaka, masuk jahanam mereka itu. Ikhwahwidin, jamaah yang berbahagia,
perlu diketahui harta itu sebagai ujian. Yang namanya ujian itu warna loro. Pertama apa? Apa? Namanya ujian itu lulus dan tidak, berhasil dan tidak. Ketika diuji harta bagaimana? Lulus atau tidak? Nah, kalau ayat ini melukiskan banyak harta tapi dia tidak lulus, maka perlu diketahui harta itu adalah ujian. Tidaklah ia mengetahui bahwa harta adalah ujian yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Semua hamba dikasih harta, tidak ada hamba yang tidak dikasih harta. Allah menguji hambanya dengan harta itu, apakah dia akan mempergunakannya dengan baik atau justru sebaliknya. Nah, cuma itu. Nih, semua hamba ada harta. Dimaafkan itu apa? Nah, untuk baik atau sebaliknya. Pada surah At-Taghabun, surah At-Taghabun ini ayat yang sangat terkenal. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu adalah ujian. Fitnah di sini maknanya ujian. Akan diuji dengan harta. Makanya harta itu karena sebagai ujian akan dipertanggungjawabkan kelak. Kelak itu kapan? Besok pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang kemarin telah kita kaji bersama-sama, la yazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnahu wa an syababihi fima ablahu wa malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Nah, hadis ini menunjukkan pertanggungjawaban, salah satu di antaranya adalah harta. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pertanyaannya dua. Ini beratnya harta itu pertanyaannya dua. Kalau yang lain satu. Kalau umur ya umurmu mbok nggo apa? Nek masa muda ya masa mudamu mbok nggo apa? Tapi kalau yang namanya harta itu pertanyaannya dua. Min ainak tasabahu, dari mana dia peroleh? Jadi mlebune di apa? Diurus. Wa fima anfaqahu, kemana dikeluarkannya? Jadi mlebune ditakokke, metune ditakokke. Nek ayat ini menunjukkan keluarnya untuk kemaksiatan dan tidak akan mendatangkan satu kebaikan. Lah, terus masuknya seperti apa? Maka sangat hati-hati ketika manusia itu diuji dengan harta. Maka kita harus waspada cara memperoleh harta itu, karena akan dimintai masuknya. Dan juga harus hati-hati ketika kita mengeluarkan harta, karena apa? Juga akan dimintai pertanggungjawaban. Harta yang dimiliki oleh anak Adam hanyalah sebatas apa? Titipan, dan akan kembali kepada siapa? Kepada yang nitip.
titipi. Kalau harta yang ada pada kita titipan, itu orang yang mestinya dititipi, itu rasanya bagaimana? Biasa apa rasa khawatir, apa bagaimana namanya titipan? Ada satu ilustrasi, kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan ceramah siapa? Ustadz Zainuddin, bahwa ilustrasinya seperti orang tukang parkir. Ketika banyak kendaraan penuh di area parkir, bangga enggak? Bangga enggak? Enggak, karena itu merasa bukan miliknya, wong itu titipan. Aku cuma menjaga, dititipi. Enggak sombong. Enggak sombong. Mobil dari berbagai macam merek mewah semuanya. Itu tunggonmu kok. Biasa itu loh. Hebatnya orang tukang parkir kan begitu. Meskipun banyak, karena merasa ini titipan, enggak bangga. Tapi tadi sombong, merasa hartanya banyak. Dan ketika satu persatu mobil itu keluar dari area parkir, habis, susah enggak? Enggak susah. Siapa itu? Lah iya. Mang takoni, gimana susah? Walhamdulillah, ngono malahan. Wes enggak nanggung saiki ngono. Enggak nanggung. Nah, itulah yang namanya harta itu hanya titipan. Semua adalah milik Allah. Pada surah Ali Imran ayat 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dengan satu ayat ini memberikan satu inspirasi dan pelajaran kepada kita. Hati-hati dengan kita diberikan satu amanah oleh Allah berupa apa? Harta. Harus kita manfaatkan kepada satu hal yang baik, yang semoga akan menjadi kebaikan yang kekal di sisi Allah. Jangan sampai seperti ayat ini menghambur-hamburkan harta yang banyak dalam rangka hanya untuk bermaksiat dan dalam rangka untuk memusuhi di jalan yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung kembali malam Kamis yang akan datang, ayat yang keberapa? Yang ketujuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.